Ada yang masih ingat tadi Pak Gembala bilang tema gereja kita apa? My church, my home. Apa tadi? My church, my home. Cuma Kak Debbie dan Bung Tony saja gara-gara ikut rapat makanya dengar. Tadi Pak Gembala bilang tema kita adalah My church, My home. my home. Jadi Bapak Ibu, selama 1 tahun ini silakan distempel di pikirannya My church, my home, yang menjadi tema besar kita. Mari kita buka Kejadian 22 ayat yang pertama sampai ayat yang 19. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Bapak busuk amin. Kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-19. Dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Ayat yang pertama, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya lah ia di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham menundukkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, iya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ayat 19 sama-sama. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema taat dan setia. Kata taat kalau dibalik tetap taat. Kalau dibaca dari kanan ke kiri tetap. Waktu kami kuliah dulu, kami bikin satu definisi tentang taat, itu artinya tidak tak ada alasan, titik. Taat dan setia. Kenapa saya bikin taat dan setia? Saya pernah ngobrol dengan Pak Gembala. Ada orang yang setia tapi enggak. Maka untuk menjadi seorang yang seperti Abraham dibutuhkan yang namanya taat dan setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham dipanggil Tuhan dari satu daerah namanya Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Sampai di tanah Kanaan, Abraham tinggal di sana dan Tuhan janjikan kepada Abraham akan diberikan keturunan. Apakah Tuhan langsung kasih keturunan waktu dia sampai di Kanaan? Enggak. Ada cerita, ada drama, ada proses yang terjadi lagi. Sampai akhirnya dia punya anak yang dia kasih nama Ishak. Dan dalam teks ini Bapak Ibu, tiba-tiba Tuhan bilang sama Abraham, serahkanlah anakmu itu kepadaku. Kalau kita baca dalam ayat pertama dikatakan, setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata mencoba di sini dalam bahasa aslinya menggunakan kata mengangkat, memurnikan, atau mengadakan mukjizat. Rasul Paulus pernah bilang bahwa Tuhan gak pernah mencobai kita. Yang mencobai kita siapa? Iblis. Makanya kalau ada cobaan, kita cobain toh. Jadi kalau ada cobaan, silakan kita cobain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah berfirman kepada Abraham karena ia ingin mengadakan satu mukjizat atau mengangkat atau memurnikan Abraham. Dalam teks ini dikatakan Allah berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Saya nggak tahu mereka ini ngobrol di mana, tapi tiba-tiba Tuhan bilang sama Abraham, ya Abraham, dan Abraham kenal itu suara Tuhan. Dan langsung Abraham jawab, ya Tuhan. Bapak Ibu tahu cerita Samuel? Waktu Samuel dipanggil Tuhan, berapa kali dia baru akhirnya tahu itu suaranya Tuhan? Ada yang pernah baca kitab Samuel? Gak ada? Tuhan panggil Samuel. Lalu Samuel pergi ke kamar Eli. Baru dia tanya, apa Bapak? Eli bilang, aku gak manggil kamu. Begitu terus sampai 4 kali baru akhirnya Samuel tahu bahwa itu suara Tuhan. Kenapa? Karena Samuel gak pernah komunikasi sama Tuhan sebelumnya. Karena Samuel gak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan sebelumnya. Karena Samuel ini belum memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, akhirnya suara Tuhan itu menjadi asing. Tapi Abraham di sini pada saat Tuhan panggil Abraham, langsung Abraham jawab, ya Tuhan. Langsung dia jawab karena dia tahu suara itu datangnya dari Tuhan. Kenapa? Karena ada hubungan. Bapak Ibu, saya pernah khotbah beberapa minggu yang lalu di sini bahwa semakin dekat kita dengan orang lain, maka kita akan semakin peka dengan orang itu. Betul ya? Saya pernah cerita, kalau nggak salah bapak saya itu pernah punya motor Supra X. Kalau motornya masih berapa ratus meter masuk, saya langsung tahu itu bapak saya datang. Padahal segitu banyak motor Supra X zaman dulu. Dan suaranya sama. Yang hidup di tahun 2000-an, di bawah 2005 pasti tahu Supra X, Supra Fit, dan Karisma itu suaranya tiga-tiganya sama. Tapi bapak saya 300 meter masih gas, oh bapak saya itu. Kenapa? Karena saya punya hubungan dan sudah sering dengan suara motor itu. Makanya Abraham ketika Tuhan panggil dia Abraham, dia langsung jawab karena dia tahu itu suara Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria,
dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak. Ayat yang ketiga dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham yang memasang pelananya dan akhirnya pergi bersama dengan dua orang bujangnya. Waktu Tuhan suruh Abraham mengorbankan anaknya, Abraham ada tanya, untuk apa Tuhan? Abraham ada tanya, kenapa anakku dikorbankan? Tapi apa yang dia lakukan? Besok pagi-paginya dia langsung berangkat. Begitu firman Tuhan itu dia dengar, begitu firman itu dia masuk ke dalam dirinya, langsung dia kerjakan. Gak ada bertanya-tanya, gak ada memberikan komplain, gak ada beralasan, gak ada bilang apa-apa, langsung berangkat. Dikatakan di sini ayat yang ketiga Bapak Ibu, keesokan harinya pagi-pagi. Beberapa penafsir bilang pagi-pagi ini sekitar jam 4 apa jam 5 subuh. Dia pergi. Saya sempat baca satu tafsiran. Saya bertanya-tanya juga, kenapa Abraham ini berangkatnya pagi-pagi subuh, jam 4 apa jam 5 gitu. Padahal kan belum tahu tempatnya di mana, masih Tuhan bilang pergi aja, nanti aku kasih tahu. Kenapa dia langsung pergi pagi-pagi subuh gitu? Kenapa dia nggak tanya istrinya dulu tentang firman Tuhan yang dia dapat? Kenapa dia langsung ambil keputusan? Akhirnya Bapak Ibu, ada satu penafsir yang sangat menarik. Dia tulis di situ bahwa kemungkinan Abraham pergi pagi-pagi atau subuh itu karena dia takut ketahuan istrinya. Maksudnya adalah Ishak ini kan anak yang ditunggu-tunggu toh. Pasti akan sayang sekali orang tuanya karena dia sudah ditunggu-tunggu lama. Kalau Abraham pergi bawa dia jauh dan bawa perbekalan banyak, istrinya pasti curiga kan, mau dibawa kemana ini anak. Makanya Abraham memutuskan dia pergi pagi-pagi sekali. Sekitar jam 4, jam 5 subuh dia berangkat supaya tidak ada yang mengganggu perjalanannya. Lalu ayat yang keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Berapa hari? 3 hari. Abraham pergi mau mengorbankan anaknya. Tuhan suruh dia berjalan berapa hari? 3. Waktu saya belum punya anak, saya baca teks ini Bapak Ibu biasa aja. Karena saya melihatnya dari sudut pandang moral dan sudut pandang orang tua dan anak. Tapi setelah saya punya anak, saya bayangkan kalau Tuhan tiba-tiba suruh saya bawa Ella untuk dipersembahkan. Akhirnya saya sangat paham dan tahu, memahami apa yang Abraham rasakan pada saat itu. Dan Tuhan dalam tanda kutip dengan sengaja membiarkan Abraham bersama anaknya yang diperintahkan untuk dikorbankan itu berjalan selama 3 hari tanpa tujuan yang jelas. Allah belum bilang mau kemana ini kan. Bawa anakmu ke Gunung Moria, daerah Gunung Moria. Dia jalan bawa anaknya 3 hari yang akan dipersembahkan. Bapak Ibu coba bayangkan, punya anak, mau Bapak Ibu yang Tuhan suruh bunuh, suruh jalan 3 hari. Bisa tidur nggak malam? Malam bisa tidur nggak? Nggak mungkin tidur. Pasti di pikirannya berkecamuk. Pasti ada terbersit dalam hatinya, ingin pulang, ingin kembali, ingin batalkan. Kenapa Tuhan suruh 3 hari Bapak Ibu? Karena Tuhan minta, karena Tuhan ingin melihat Abraham menjalankan tugas itu secara sadar. Abraham menjalankan tugas itu di dalam realita yang sudah dilihat Abraham. Dia bawa anaknya 3 hari nih, dia tenteng anaknya 3 hari. Allah melihat Abraham ada kemungkinan bakal berubah pikiran nggak? Tapi akhirnya Bapak Ibu 3 hari perjalanan ke Gunung Moria memberikan Abraham waktu untuk mempertimbangkan keputusannya. Allah ingin dia melakukannya dengan sadar. Dan ini menjadi 3 hari yang menyesakkan bagi Abraham. Saya membayangkan waktu Abraham lihat anaknya Ishak, pasti dia nangis.
Tapi Abraham memilih untuk menjadi hamba yang setia dan taat. Selanjutnya ayat yang kelima dikatakan Bapak Ibu. Ayat yang keempat, mereka sampai di tempat itu. Ayat yang kelima dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Setelah berpikir selama 3 hari, menimbang selama 3 hari, setelah mengingat kembali semua perbuatan Tuhan Allah kepadanya selama 3 hari, Abraham menyatakan kekuatan imannya. Dia suruh hambanya, budaknya untuk tinggal, supaya waktu eksekusi mereka nggak mengganggu. Kalau misalnya budaknya lihat Abraham mau potong Ishak, apa yang terjadi? Pasti mereka tahan toh. Dia bilang, kau tunggu sini, biar aku dengan anak ini naik ke gunung. Kami akan sembahyang. Bapak Ibu, di ayat 5 dikatakan, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Coba sama-sama kita baca ayat 5 sekali lagi Pak Bu. Ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Sesudah Abraham sampai di sana, setelah dia mengorbankan anaknya, harusnya yang kembali siapa? Cuma Abraham aja toh, anaknya pasti mati kan? Abraham bilang apa? Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Berarti Abraham bilang sama bujangnya, nanti kami akan balik lagi berdua. Kami itu satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Harusnya kalau dia korbankan anaknya nanti di sana dan anaknya mati, harusnya yang kembali cuma siapa? Cuma Abraham sendiri toh. Tapi Abraham bilang sama bujangnya, yang kembali siapa nanti? Kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, plot twistnya adalah dalam cerita ini, setelah Abraham pergi meninggalkan budaknya, dikatakan Ishak bertanya sama Abraham, Bapak, mana domba yang mau dipersembahkan? Abraham jawab apa tadi? Tuhan yang akan menyediakannya, anakku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kelima adalah pernyataan iman Abraham, bahwa dari awal sebenarnya Abraham ini yakin dan percaya bahwa Ishak ini akan tetap hidup. Kenapa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan sama Abraham? Kau akan punya keturunan. Berkali-kali Allah janjikan kepada Abraham, kau akan punya keturunan. Waktu Abraham mengambil Hagar sebagai istrinya, lahir anaknya Ismail, Tuhan bilang apa? Bukan itu. Tapi waktu anaknya lahir Ishak, Tuhan katakan, itulah yang akan menyambung keturunanmu. Allah udah janji sama Abraham bahwa yang akan meneruskan keturunannya adalah Ishak. Jadi waktu Allah mau ambil Ishak, suruh Abraham potong dia, Abraham dalam hatinya sudah yakin, sekalipun nanti Ishak ini dipersembahkan dan mati, Allah pasti tetap mampu untuk membangkitkan Ishak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena Abraham pegang janji itu. Abraham pegang janji bahwa keturunannya nanti akan datang dari Ishak. Maka Allah tidak mungkin untuk melenyapkan anaknya si Ishak. Itulah iman Abraham. Karena dia percaya kepada janji itu, makanya dia lakukan perjalanan ini. Karena dia percaya kepada janji itu, makanya dia tidak komplain sama sekali. Karena dia percaya kepada janji Tuhan itu, makanya dia bawa Ishak untuk dipersembahkan. Karena dia yakin sekalipun dia persembahkan Ishak nanti, sekalipun Ishak nanti dipersembahkan dan mati, Allah masih tetap bisa menghidupkan Ishak kok.
Karena Allah sudah janji bahwa Ishaklah yang akan menyambung keturunannya. Itulah yang dipegang Abraham. Makanya dia berani, makanya dia tidak gentar. Makanya Abraham pergi untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang ke-11 dikatakan, pada saat Abraham sudah siap untuk menyembelih Ishak, berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat Abraham menyembelih Ishak, malaikat bilang, jangan. Udah kulihat bahwa engkau imanmu begitu tangguh. Lalu dia lihat ada seekor domba jantan yang tersangkut di belukar. Lalu itulah yang dijadikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan Abraham menamakan tempat itu Allah Jehovah Jireh. Berapa minggu lalu saya khotbah tentang domba, tentang gembala. Ada masih ingat bagaimana cara seekor domba bisa sampai ke padang, ke bukit untuk makan rumput? Dia harus mengikuti siapa? Gembalanya. Jadi bukit di Timur Tengah di Israel itu ada lembah untuk sampai ke bukit. Untuk sampai ke bukit itu domba harus berjalan mengikuti suara ketukan tongkat gembala. Gembalanya jalan di depan, domba di belakang, harus diikuti ketukannya untuk sampai di atas. Kalau domba itu jalan sendiri, domba itu nggak mungkin sampai ke bukit. Tapi dalam teks ini dikatakan Bapak Ibu, seekor domba jantan tiba-tiba tersangkut kepalanya di belukar di gunung di tempat Abraham mau mengorbankan Ishak. Bagaimana caranya bisa seekor domba itu sampai ke atas? Sementara kita kemarin belajar bahwa domba itu nggak bisa jalan dari lembah untuk sampai ke atas. Dia itu harus mengikuti suara tongkat gembalanya. Karena domba itu hewan yang polos, hewan yang lugu. Di lembah itu gembalanya jalan, diketok-ketok tongkatnya, dia dengar dan dia peka terhadap suara tongkat gembalanya, baru dia ikuti jalan untuk sampai ke bukit. Tapi dalam teks ini tiba-tiba ada domba jantan sampai di semak belukar itu. Padahal nggak mungkin seekor domba bisa sampai di situ. Makanya Abraham katakan Jehovah Jireh. Kenapa Jehovah Jireh? Kenapa Allah menyediakan? Karena Jehovah Jireh itu Bapak Ibu artinya bahwa Allah membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Handphone ini diciptakan atau ditemukan? Mana ada orang menciptakan handphone? Diciptakan atau ditemukan? Ditemukan, itu kan penemu semua dibilang. Ada orang yang lampu ini siapa yang temukan? Thomas Alva Edison. Yang temukan telepon? Alexander Graham Bell. Dia menciptakan atau menemukan? Kenapa? Karena bahan-bahan membuatnya sudah ada dari awal. Betul nggak? Menciptakan itu adalah membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Cara membuat handphone ini bahan-bahannya sudah ada nggak sebelumnya? Ada, cuma yang kepikiran bikin jadi handphone dia kan gitu. Bener kan? Bahan-bahan untuk bikin lampu ini dari dulu sudah ada. Cuma yang kepikiran bikin itu jadi lampu, itu Thomas Alva Edison. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tidak menemukan, tapi Dia membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada.
Makanya dikatakan Abraham Jehovah Jireh. Jadi Allah menyediakan, berarti Allah membuat segala sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada. Segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhirnya malaikat itu berkata kepada Abraham, dikatakan di ayat yang ke-17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 16 dikatakan, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan. Coba perhatikan kata demi diriku sendiri itu punya huruf kecil apa huruf besar? Huruf besar ya. Pertanyaannya, itu malaikat atau Allah langsung yang turun? Bapak Ibu, penulisan Alkitab, malaikat itu nggak pernah pakai huruf besar. Huruf besar itu cuma ditujukan kepada Roh Kudus, Allah Bapa dan Yesus. Banyak penafsir yang bilang bahwa kemungkinan yang datang ini Kristus langsung. Kalau istilahnya Kristofani. Bapak Ibu pernah dengar cerita Musa ketemu dengan Allah lewat semak belukar ya? Api yang belukar yang terbakar. Nah, itu namanya Teofani. Tapi kemungkinan yang menjumpai Abraham dalam cerita, dalam teks ini adalah Allah. Bukan sekedar seorang malaikat yang datang. Kenapa? Karena dia memakai kata huruf besar demi diriku sendiri, dan katanya aku bersumpah demi diriku. Malaikat tidak pernah bersumpah demi dirinya sendiri. Satu-satunya pribadi yang mampu bersumpah demi dirinya sendiri adalah Allah. Artinya bahwa satu kehormatan diterima Abraham, bahwa yang datang untuk memberikan janji itu lagi kepada Abraham bukan malaikat Allah, bukan pesuruh Allah, tapi Allah sendiri datang kepada Abraham untuk mengapresiasi imannya dan mengatakan bahwa aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku, dan keturunanmu akan kubuat banyaknya seperti bintang di langit. Pertanyaannya, keturunan Abraham sampai hari ini masih ada nggak? Masih dong. Yang lagi perang ini Israel. Israel keturunan siapa? Abraham. Israel itu sebelumnya namanya adalah ya aku ketahuan kita jarang baca kitab ini Bapak Ibu. Abraham punya anak namanya Ishak, punya anak namanya Esau dan Yakub. Yakub akhirnya menjadi Israel. Berarti bangsa Israel adalah keturunan Abraham langsung. Dan sampai hari ini janji itu digenapi Bapak Ibu. Israel berdiri dengan tegak sampai hari ini. Saya secara pribadi sebagai seorang hamba Tuhan nggak membenarkan semua apa yang perang-perang yang dilakukan oleh Israel. Tapi ya Israel nggak akan kalah. Kenapa? Karena Tuhan sudah janji. Mungkin nggak Tuhan ingkari janjinya? Nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhan ingkari janjinya. Ada lagu, janjimu seperti fajar pagi. Kadang-kadang pagi-pagi juga matahari terlambat bersinar. Janjimu seperti pelangi sehabis. Kadang-kadang habis hujan kan tidak ada pelangi itu. Artinya bahwa tidak ada satupun hal di dunia ini yang mampu disamakan dengan janji Tuhan. Dia nggak pernah terlalu cepat dan dia nggak pernah terlambat. Next. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persoalannya adalah kita sering kali lebih fokus atau lebih melihat kepada janji Allah daripada perintahnya.
Setelah kejadian ini, setelah Abraham diuji ini Bapak Ibu, barulah Abraham dikatakan sebagai bapak orang dia harus melewati proses ini, baru akhirnya diberikan apresiasi oleh Tuhan, dikatakan sebagai bapak orang percaya. Untuk sampai menerima janji ini, Abraham itu harus dipanggil dulu dari Ur Kasdim. Dia dipanggil Tuhan untuk pindah ke tempat yang dimana dia nggak kenal orangnya. Untuk terima janji ini Bapak Ibu, Abraham harus menunggu bertahun-tahun, 25 sampai 30 tahun untuk akhirnya memiliki seorang anak. Abraham menjalankan semua perintah itu. Janji itu nggak dia terima dengan cuma-cuma, tapi semua perintah itu dia kerjakan, semua proses itu dia hadapi, baru akhirnya dia terima janji Tuhan. Banyak dari kita yang fokus kepada janji Tuhan, tapi kita melupakan perintah. Bapak Ibu, karena kita diberkati karena taat, bukan diberkati supaya taat. Bukan karena kau diberi makanya kau taat, tapi karena kau taat makanya kau diberi. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa sering terjadi masalah perintah dan janji ini? Karena manusia sering kehilangan rasa puas di dalam hidupnya. Manusia sering menjadikan Allah sebagai sarana untuk memenuhi 25 tahun tuh Abraham tunggu janji Tuhan. 25 tahun Abraham tunggu Tuhan janji berkali-kali dia akan punya keturunan. Dengan semua proses yang ada. Sampai istrinya Sarah bilang apa? Ambil aja Hagar jadi istrimu. Langsung pacet kaki 10. Itu kapan istri bilang, Bapak boleh tambah istri, siapa tidak senang? Tapi dalam proses itu Abraham jalani. Tapi kita sering kali doa 1 bulan Tuhan tidak jawab, langsung ancam. Kalau Tuhan tidak jawab doa saya tidak mau gereja lagi. Padahal ke gereja bukan Tuhan yang untung, kita yang untung toh. Bapak Ibu yang dikasih, Tuhan Yesus pernah bilang sama orang Israel bahwa Tuhan bisa bikin keturunan Abraham lewat batu-batu ini. Artinya apa? Bahwa Tuhan di dalam tanda kutip, Tuhan gak perlu kau, tapi kau yang perlu Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun yang kau terima hari ini, seberapapun yang kau dapat hari ini, ingat kata Paulus, orang yang paling malang adalah orang yang percaya kepada Tuhan di dalam hidup ini saja, kehidupan yang sekarang ini aja. Artinya bahwa orang yang paling malang adalah mereka yang menjadikan Tuhan sebagai sarana untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena seringkali ekspektasi kita kepada Tuhan tidak sesuai dengan realita yang kita terima. Makanya jangan biarkan hidupmu diatur oleh ekspektasimu, tapi biarkan hidupmu diatur oleh firman Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau imanmu ini jalannya sebenar, barulah kau bisa mengatakan bahwa my church is my home. Setelah di dalam dirimu, di dalam keluargamu semua beres, di dalam dirimu beres, baru akhirnya kau tularkan kepada keluargamu, lalu kau bisa berkata my church is my home. Jangan cuma penyakit flu aja yang kita tularkan. Tularkanlah kebaikan, iman kepada anak kita, kepada istri kita, atau kepada suami kita. Baru kita bisa berkata my church is my home. Karena banyak orang setia sama Tuhan kalau hidupnya lagi baik-baik aja. Banyak orang taat sama Tuhan kalau rezekinya lagi bagus-bagus saja. Berapa banyak orang yang pindah-pindah gereja? Ada orang saya kenal pindah-pindah gereja supaya kaya, Bapak Ibu. Supaya kaya. Jadi di gereja ini nggak bisa kaya katanya. Pindah ke gereja A supaya kaya. Pindah ke gereja B supaya kaya. Kenapa? Karena tidak setia.
Jadi jadilah menjadi seorang orang percaya yang taat dan setia kepada Tuhan, seperti Abraham. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah teladan kesetiaan kita yang paling nyata. Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi dasar keimanan dan kesetiaan kita kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun Abraham gak punya dasar untuk percaya pada saat itu, dia tetap percaya sama Tuhan tuh. Tapi kita sekarang orang-orang yang punya dasar untuk percaya. Apa? Bahwa Kristus telah disalibkan untuk menebus dosa kita. Itu dasar kita untuk percaya. Kita punya dasar untuk percaya kepada Allah. Maka harusnya kita lebih dari Abraham. Amin. Amin. Maka harusnya iman kita harusnya lebih kuat dari Abraham. Karena kita punya dasar untuk percaya, yaitu kematian Kristus dan kebangkitannya. Kesetiaan Kristus di atas kayu salib menjadi teladan akan ketaatan kita. Karena Kristus yang kita sembah sudah setia sampai berdarah dan bahkan setia sampai mati. Ada nggak orang yang nggak setia sampai mati? Banyak, Bapak Ibu. Tahu artis Bella Sapira? Tahu nggak artis Bella Sapira? Bapak Ibu buka di Google. Dia itu singer dulu setiap ada KKR di Medan. Setiap ada KKR besar di kota Medan, dia singernya. Dan setiap dia menyanyi sampai dia menangis, sampai saya sangat diberkati kalau dengar dia nyanyi. Sampai menangis, sampai waduh, ngeri lah. Tapi akhirnya dia meninggalkan Tuhan karena menikah dengan orang yang tidak percaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, starting good, finishing well. Jadilah setia sampai akhir. Sampai akhir hidupmu kau tetap setia. Supaya kepercayaanmu kepada Tuhan di dunia ini semuanya gak sia-sia. Karena yang dilihat nanti kau mati sebagai seorang yang setia apa enggak, itu endingnya itu gitu. Jadilah seorang yang setia sampai akhir. Jangan kalau ada sesuatu di dalam dirimu, kalau kita lagi banyak uang, kalau kita lagi baik-baik aja, kita setia. Tapi apapun keadaan kita harus tetap setia. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita. Selanjutnya Bapak Ibu silakan bikin jadi status WhatsApp. Berkat tidak akan membuat seseorang menjadi setia. Sekali lagi saya ulangi, berkat tidak akan membuat seseorang menjadi setia. Uang tidak akan membuat orang menjadi setia. Materi yang kau terima tidak akan membuat kau menjadi setia. Tetapi kesetiaanlah yang membuat orang itu diberkati. Amin. Kesetiaanmu lah yang membuat kau diberkati. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau berkat bisa membuat orang menjadi setia, Abraham hidup di Taman Eden berkecukupan, tapi akhirnya Abraham jatuh ke dalam dosa. Kalau berkat bisa membuat orang setia, Raja Salomo punya harta, punya gundik, punya istri sangat banyak, tapi akhirnya jatuh ke dalam dosa. Adam berkecukupan. Adam berkecukupan, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Raja Salomo kaya, punya segalanya, kepintaran, hikmat, ketampanan, harta, kekuasaan, tapi akhirnya jatuh ke dalam dosa. Artinya bahwa berkat yang kau terima itu, uang yang ada padamu, hartamu tidak bisa membuat kau setia. Karena ada orang iman mujizat. Ada tak orang iman mujizat? Dia percaya sama Tuhan kalau lihat mujizat aja. Tapi kesetiaanmu lah yang membuat engkau diberkati. Mari kita menjadi orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, apapun persoalan yang kau hadapi hari ini, taat dan setialah. Karena Bapak Ibu lebih menderita, lebih sakit rasanya menderita karena tidak taat daripada menderita karena taat. Lebih baik kita menderita karena kita hidup taat sama Tuhan daripada kita menderita tapi kita hidup tidak taat kepada Tuhan. Karena orang yang taat, ending hidupnya atau segala sesuatunya akhirnya akan menjadi indah. Kalau belum indah berarti belum akhirnya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.